ingatkan untuk Anda yang di kesempatan sore hari ini ya belum melaksanakan sholat ya, agar segera mungkin melaksanakan sholat ya. Jangan menggampang-gampangkan ya, melalaikan, apalagi sudah melebihi waktunya ya mendekati sholat yang berikut ya. Barakallahu fikum. Kecuali ada uzur memang yang diperbolehkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Namun untuk di situasi yang tidak ada sesuatu yang memang terlalu urgent atau situasi yang bisa kita tinggalkan dulu ya segala aktivitas kita, ya alangkah lebih baiknya ya kita utamakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, dan juga jangan lupa ya kita mengamalkan zikir sore ya. Seperti yang baru saja kita sama-sama dengarkan, dan kita juga jangan lupakan ya ada waktu yang mustajab ya di hari Jumat ini ya, dimana doa dikabulkan. Manfaatkan waktu yang ada ini di hari Jumat ini ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang kita inginkan di waktu yang mustajab ini. Barakallahu fikum ya. Baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, rangkaian acara kita selanjutnya insya Allah pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan sama-sama mengikuti kajian ya bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed Hafizahullah Ta'ala, yaitu kajian atau rekaman kajian dari kitab Ighatsatul Lahfan ya, dan pembahasannya yang akan kita dengarkan di kesempatan sore hari ini adalah jenis-jenis introspeksi 2 ya. Ya, namun sebelum itu kita akan dengarkan beberapa selingan berikut ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk adik-adik juga nanti jangan sampai terlewatkan acara indahnya bermain dan belajar untuk adik-adik semua setelah kajian Ighatsatul Lahfan ya. Jadi bisa adik-adik persiapan dari sekarang ya, jangan lupa, jangan sampai terlewatkan ya, karena di acara indahnya bermain dan belajar ya juga ada kisah-kisah untuk anak-anak muslim. Adik-adik bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar doa-doa, dan juga mengetahui, mendengar kisah-kisah dari para sahabat, dari orang-orang soleh, dari para ulama tentunya ya, yang bisa dijadikan contoh untuk adik-adik, untuk kita semua ya. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah kelak, amin ya. Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan beberapa selingan berikut ini untuk Anda semua, dan dilanjutkan dengan kajian Ighatsatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed Hafizahullah Ta'ala. Tetap di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Sunnah wal Jamaah. Baiklah, kita ikuti acara selanjutnya dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Sampai akan semakin berat, yang paling berat untuk beramal karena Allah. Setiap ada sesuatu amal saleh, dia akan bertanya, saya dapat apa? Keuntungan saya berapa? Gaji saya berapa? Bagaimana kehormatan saya, dan seterusnya. Selalu yang dicari dunia. Kenapa? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa dengan dunia, maka dia tidak bisa beramal dengan ikhlas. Beramal karena Allah itu menjadi berat. Perhatikan, muhasabah qabla al-amal, menghitung sebelum beramal. Pertama, kamu sanggup atau tidak sanggup. Kalau nggak sanggup, jangan dipaksa. Kenapa? Biasanya seseorang kalau tidak sanggup mengerjakan sesuatu dipaksa, hasilnya tidak akan sempurna dan hasilnya akan kacau. Ini perkara-perkara yang bukan perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sifatnya fardhu, bukan. Perkara yang boleh ikhtiar, bisa dikerjakan, boleh pula tidak. Amalan baik boleh dikerjakan, boleh tidak. Maka kamu lihat, saya mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu dipaksakan, akan rusak jadinya, akan jadi berantakan nantinya. Kalau mampu, sebentar, jangan langsung kerjakan. Hitung dengan hitungan yang kedua. Kamu mampu, tetapi kira-kira perbuatan itu betul-betul soleh, betul-betul baik. Kalau memang soleh, lebih baik dikerjakan, kerjakan. Kalau ternyata lebih baik kamu mengerjakan yang lebih bagus, ada lagi yang lebih utama, maka kerjakan yang lebih utama, tinggalkan yang
Tetapi kalau sudah terjawab bahwa itu memang harus dikerjakan atau itu adalah sesuatu yang paling afdal, maka pertanyaan yang ketiga, kamu beramal soleh itu karena apa? Dorongan kamu ingin beramal dengan amalan itu apa? Keuntungan dunia, pujian orang, dorongan, gaji, bayaran bulanan, apa? Kalau bukan karena Allah, jangan. Atau upayakan supaya karena Allah. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti terbiasa akhirnya. Terbiasa untuk beramal karena bayaran-bayaran dunia, maka dia akan berat untuk mengamalkan amalan yang ikhlas. Wa in kanal awal, kalau ternyata niatnya karena Allah, bagus. Waqafa waqfatan ukhra, masih melihat lagi waqfatan thalitha ar-rabi'ah, berhenti lagi untuk memandang lagi, menghitung dengan hitungan yang keempat. Apa hitungan keempat? Hitungan keempat, hal huwa mu'anun alaih, kira-kira amalan baikmu, amalan solehmu yang tadi sudah dihitung dengan pertama, kedua, ketiga, kamu mampu, kamu bisa. Yang kedua, bahwa itu adalah hak lebih baik dikerjakan. Yang ketiga, kamu ikhlas karena Allah. Sudah cukup kan? Ternyata masih ada yang keempat. Kira-kira kamu di tempatmu mu'anun alaih, apakah kamu akan terdukung? Walahu a'wan, dan memiliki ikhwan, teman-teman yang akan mendukungnya, yusa'idunahu wa yansurunahu, yang akan membantunya dan membelanya nantinya. Idza kana al-amal muhtajan ila dzalika am la, yani amalnya dilihat apakah butuh bantuan orang lain atau tidak. Kalau amalan itu butuh bantuan orang lain dan kamu sendiri, berarti kamu harus menunggu sampai ada orang yang sama dengan kamu bisa mendukung. Fa in lam yakun lahu a'wanun amsaka alaihi, kalau dia tidak memiliki pendukung dan amalannya membutuhkan pendukung, maka amsaka anhu, tahan dulu, jangan dikerjakan. Kama amsakan Nabi SAW anil jihad di Makkah, sebagaimana Rasulullah SAW menahan tangan beliau dan tangan para sahabatnya untuk tidak berperang di Makkah. Ditanya pertanyaan pertama, mampu tidak mampu? Mereka adalah para pemberani, bahkan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk melawan mereka. Rasulullah menyatakan jangan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami untuk melawan mereka. Ini pemberani, kuat mereka. Tetapi Allah SWT menurunkan ayatnya, kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan berperang. Kenapa? Karena di sana bukan masalah mereka tidak bisa, bukan masalah tidak ikhlas. Apa berarti? Belum ada a'wan yang cukup, belum ada pendukung yang cukup. Hatta sara lahu syaukatun wa ansar, sampai ketika beliau memiliki syaukatun wa ansar, memiliki kekuatan dan pembela, penolong, baru kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Wa in wajada mu'anan falyaqdum alaihi, kalau dia mendapatkan pendukung, teman yang akan membelanya, mendukungnya, maka falyaqdum alaihi, silahkan kerjakan amalan tadi. Fa innahu mansur, sungguhnya dia akan terbela, akan tertolong. Wala yafutun najah illa min fawti khaslah min hadhil khisal, maka tidak akan hilang keberhasilan, yakni tidak akan gagal, kecuali kalau hilang salah satu dari empat tadi. Tidak akan gagal sebuah pekerjaan yang saleh, pekerjaan yang baik, kecuali kalau hilang salah satunya dari empat pertanyaan tadi. Apa pertanyaan pertama? Mampu atau tidak mampu? Kalau sudah dijawab mampu, ada pertanyaan kedua, lebih baik dikerjakan atau lebih baik nanti, lebih baik ditunda. Yang ketiga, apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Kalau karena Allah, jangan. Kalau bukan karena Allah, jangan. Kalau karena Allah, masih ada pertanyaan keempat. Apakah lahu a'wan? Apakah dia memiliki pendukung, pembela yang akan menolongnya dalam amal saleh tersebut? Jangan dipaksakan. Pokoknya harus berdiri pondoknya. Nah, terus kamu mengajar sendiri ya? Iya. Saya, hadis saya, ini saya, semua saya, mudirnya saya, kebersihannya saya, sekretarisnya saya, semuanya saya.
a'azakumullah, jangan dipaksakan. Kamu lebih baik ke tempat yang sudah ada. Datang ke pondok ikhwanak, pondok temanmu, bantu di sana. Selesai. Qul a'azakumullah. Fahadhi arba'u maqamat yahtaju ila muhasabah. Maka 4 pemeriksaan tadi butuh maqamat, butuh muhasabah, dihitung. Yang pertama dihitung, yang kedua dihitung, yang ketiga dihitung, yang keempat dihitung. Qabla al-amal, dan semuanya sebelum diamalkan sebuah pekerjaan. Fama kullu ma yuridul 'abd fa'alahu yakunu maqduran lahu. Karena tidak setiap apa yang diinginkan dia mampu. Orang-orang baik, orang-orang soleh menginginkan sekian amal soleh, tapi apakah dia mampu? Ada yang dia mampu, ada yang dia tidak mampu. Maka kalau dia tidak mampu, jangan dipaksakan. Nanti jadinya justru rusak, justru tidak baik. Wala kullu ma yakunu maqduran lahu yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkih. Dan juga tidak mesti apa yang dia mampu itu lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Qadibrina'azakumullah, tidak mesti setiap apa yang dia mampu harus dikerjakan. Kadang ada yang mampu tapi belum waktu. Mampu dia, tetapi secara hikmah kata para ulama, nanti, jangan sekarang. Tapi saya bisa ya Syekh. Iya tahu kamu bisa, tapi nanti. Ini khonabrina'azakumullah hitungan kedua. Wala kullu ma yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkihi bi fi'lin yaf'aluhu lillah. Dan juga tidak mesti apa yang dia mampu, apa yang dia bisa, dan memang lebih baik dikerjakan, tidak mesti amalannya karena Allah. Maka harus diperiksa pula muhasabah yang ketiga, ikhlas atau tidak ikhlas. Wala kullu ma yaf'aluhu lillahi yakunu mu'anan alaih. Dan tidak mesti amalan ikhlas akan didukung. Kadang ada amalan ikhlas tetapi tidak memiliki pendukung, sehingga kamu mengerjakan hari ini, besok bubar. Kenapa? Tidak terdukung oleh siapapun, karena kamu di tempat yang tidak memiliki a'wanun wa ikhwan, tidak memiliki saudara-saudara ikhwan-ikhwan yang akan membantu kamu. Fa idza hasaba nafsahu ala dzalika tabayyana lahu ma yakhdum alaihi wa ma yahjum anhu. Setelah dihitung 4 perkara tadi, maka seorang hamba akan tahu apa yang bisa dia kerjakan dan apa yang ditunda, apa yang dia kerjakan atau apa yang dia tunda nanti pada waktu yang tepat. Hadza muhasabah qabla al-amal, muhasabah sebelum beramal. Nau'u tsani, jenis yang kedua, muhasabatun nafsi ba'da al-amal. Yang kedua, menghitung diri setelah beramal. Wa huwa thalathatu anwa', dan ada 3 macam. Ahaduha muhasabatuha ala ta'ati qassarat fiha min haqqillahi ta'ala. Yang pertama, bermuhasabah atau menghitung dirinya terhadap apa yang dia tidak kerjakan, jadi kekurangan-kekurangan dirinya. Falam tuqi'uha 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi, yakni memeriksa ketaatan yang dia belum sempurna. Saya sholatnya hari ini demikian. Kemarin Ramadan puasa saya begini. Nanti insya Allah tahun depan bulan Ramadan yang akan datang saya akan lebih sempurna lagi. Ini menghitung yang telah lalu, ketaatannya yang belum sempurna, yang qassarat fiha, yang dia kurang padanya. Falam tuqiha ala wajhi alladhi yanbaghi, yakni yang dia tidak kerjakan sebagaimana mestinya. Wa haqqullahi ta'ala fi ta'ah 6 umur taqaddamat. Sedangkan hak Allah pada masalah ketaatan itu ada 6 yang sudah pernah dibahas, yaitu harus ikhlas dalam beramal. Yang kedua, harus dalam rangka mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan ketiga, mutaba'atur rasul, harus ittiba', harus ngikut sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, juhud masyhad al-ihsani fihi, harus dia memposisikannya sebagai seorang muhsin. Bagaimana caranya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yani hendaklah engkau beribadahnya seperti para muhsinin, beribadah seakan-akan melihat Allah, dan kalaupun dia tidak melihat Allah, Allah melihat dia. Yang kelima, wa syuhud minnatillahi wa alaihi, ketika mengamalkan amalan taat dalam keadaan mempersaksikan di dirinya.
bahwa Allah SWT telah memberikan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Syuhud minnatullahi alaih artinya dia yakin kalau Allah telah memberikan sekian kenikmatan, sehingga ibadahnya dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dalam rangka syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak sombong. Dan yang kelima ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin beramal terus nagih. Bukankah saya sudah beramal begini? Bukankah saya sudah beribadah begitu? Bukankah saya sudah beramal dengan amalan ketaatan? Mana janjinya Allah supaya katanya saya akan begini, saya akan bahagia, sampai sekarang saya sengsara dan seterusnya. Wallah, orang ini tidak pernah berpikir tentang kenikmatan yang dia telah rasakan sejak lahirnya. Bahkan sejak di perut ibunya, dia sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang ini. Kalau kalian tuhsu ni'matallahi la tuhsuha, atau ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau kalian berupaya untuk menghitungnya tidak akan sanggup menghitungnya karena banyaknya. Sehingga ibadahnya dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun sudah dijamin bahwasanya dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, Rasulullah SAW telah diampuni dosanya dan dijamin dengan ampunan ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lewat dari dosanya dan apa yang telah lalu. Tetapi nyatanya Rasulullah SAW tetap beribadah dengan ibadah yang sempurna, hatta tawaram qadamahu, hingga bengkak kedua kakinya. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawaban beliau, afala akuna abdan syakura. Kalau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, afala akuna abdan syakura, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ibadahnya dalam rangka syukur. Afala akuna abdan syakura. Maka ini 6 perkara yang merupakan hak Allah dalam ketaatan-ketaatan kita. Kalau kita berbuat taat kepada Allah, apa hak Allah? Harus murni untuk Allah, tidak disekutukan dengan lainnya, tidak diiringi niat-niat lainnya. Dalam rangka mempraktekkan perintah Allah, bukan mengadakan berbagai macam ajaran-ajaran baru. Dalam rangka mengikuti Rasulullah, bukan dalam rangka mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan harus dalam keadaan ihsan, dan juga harus dalam keadaan yakin Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepadanya. Wa syuhud taqsirihi fi, dan yang keenam, mempersaksikan kekurangan diri. Jangan sombong, jangan ujub bi ibadatihi, jangan sombong dengan ibadahnya, sehingga setelah sholat selesai, assalamualaikum istighfar, astagfirullah. Beberapa orang terheran-heran bertanya, kenapa habis berbuat taat kok istighfar? Kalau habis berbuat dosa baru mengatakan astagfirullah. Aku berbuat dosa, astagfirullah ya Allah, ampunilah aku. Ini habis berbuat taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku, sujud, berzikir dalam salat sampai selesai. Setelah selesai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa hikmahnya? Kata para ulama, bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab kita ini menyatakan karena kita mengakui kekurangan kita dalam beramal soleh tadi. Siapa yang bisa sempurna sholatnya, dan siapa yang bisa sholat dalam keadaan tidak ada kekurangannya sedikit pun? Lah, tidak seorang pun. Ini harus diakui. Berarti yang keenam adalah mengakui kekurangan kita. Ya Allah, aku belum bisa beribadah dengan ibadah yang sempurna seperti Engkau perintahkan. Ini aku berupaya sebisa-bisaku. Ampunilah aku atas kekurangan-kekuranganku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti 6 perkara ini hak Allah harus diwujudkan dalam ketaatan. Baik, dihitung sebelum beramalnya dan dihitung pula setelah beramalnya. Setelah beramal dihitung, apakah saya tadi ikhlas atau tidak ikhlas? Apakah saya tadi beribadah seperti orang dagang, yakni nagih, ini bayarannya mana punyaku? Sebagaimana kata Mu'tazilah, Allah wajib memberikan kepadaku pahala karena aku telah memberikan bayarannya berupa ini. Harus ada iwad, kata mereka. Kurang ajar itu namanya.
Dengan satu kenikmatan mata saja seluruh amalanmu gak ada apa-apanya, gak ada nilainya dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita dalam satu anggota badan kita, satu mata saja. Semua ibadahmu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan mata. Dikatakan fahasaba nafsahu, maka seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, menghitung dirinya, bermuhasabah, hal wafa hadhil maqamat haqqaha, apakah sudah menunaikan hak-hak Allah tadi dalam 6 perkara tadi, keikhlasannya, nasihat lillah, ittiba'ur rasul, atau meyakini kekurangan dirinya, atau mengimani nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, sudah atau belum, sempurna atau tidak sempurna. Wal ata biha fi hadhihi ta'ah, apakah sudah dia kerjakan semua itu dalam ketaatannya? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Jadi muhasabah yang pertama, muhasabah setelah amal adalah muhasabah terhadap ketaatan, apa saja yang kurang. Al-thani an yuhasib nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lih. Yang kedua, menghitung dirinya atas seluruh amal yang dikerjakan. Apakah ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan? Berarti bukan satu perbuatan dihitung, satu ketaatan dihitung, tapi seluruhnya. Yani ketika kamu di akhir satu hari, akhir satu hari adalah ketika kamu sudah berzikir sore atau ketika kamu di pembaringan, kamu hitung, kenapa saya ngerjakannya ini, nggak ngerjakan itu? Ini baik, tapi ada yang lebih baik semestinya. Harusnya aku bisa yang ini. Itu menghitung tentang amalan-amalan apa yang sudah dikerjakannya dan mana yang lebih baik, semestinya ini ditinggalkan, semestinya ini dikerjakan, semestinya ini lebih baik daripada ini. Ini muhasabah yang kedua. Al-thalith an yuhasib nafsahu ala amrin mubah atau mu'tad. Yang ketiga, menghitung amalan-amalan mubah, amalan yang boleh-boleh saja, yang mubah, atau amalan yang mu'tad, amalan yang dikerjakan secara biasa sehari-hari. Dihitung lima fa'alahu, untuk apa dikerjakan. Saya tadi main-main ini untuk apa? Apa faedahnya? Wal arada bihillahu wad daral akhirah, apakah saya mengerjakannya karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan akhirat? Amalan mubah tidak apa-apa dikerjakan, tidak apa-apa ditinggalkan. Tetapi amalan mubah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam ushul fiqh, dikatakan amalan mubah bisa berubah, bisa naik kepada amalan-amalan yang berpahala, bahkan bisa menjadi perkara-perkara yang wajib, bahkan bisa menjadi perkara-perkara yang anjuran. Juga sebaliknya, bisa jadi perkara yang haram, bisa menjadi perkara yang makruh. Kenapa bisa berubah-ubah? Tergantung tujuannya apa. Orang berolahraga, lari-lari, mubah atau tidak mubah? Ya boleh-boleh saja. Tetapi dengan tujuannya bisa berubah. Tujuannya karena ingin sehat supaya saya bisa beramal dengan amalan soleh lebih baik, dapat pahala. Ada lagi yang lari-lari karena ingin cuci mata, yang sebenarnya ngotori mata, di minggu pagi di lapangan. Masya Allah, tujuannya jelek sekali, hanya ingin melihat-lihat di sana banyak perempuan-perempuan yang cantik. Dosa dia. Loh, tapi kan lari-lari, saya olahraga. Si fulan olahraga boleh, kenapa saya nggak boleh? Beda. Tujuannya si fulan dengan tujuan kamu beda, jauh, bumi langit. Maka nilainya pun beda. Sehingga ketika kita menghitung setelah beramal kemarin atau tadi siang saya kerjakan amalan-amalan ini, amalan itu untuk apa? Kenapa saya tidur siang tadi? Ya boleh tidur betul. Apa niatnya? Karena apa? Untuk apa? Kenapa saya tadi berbuat seperti ini, seperti ini, seperti itu? Wal arada bihillah wa dar akhirah fayakunu rabihan. Kalau mubah-mubahnya memiliki niat yang baik, dia jadi untung. Keuntungan akhirat, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
au arada bihi dunya wa ajalaha, atau dia mengerjakan karena dunia dan karena apa yang dia inginkan di kesegeraan ini, ajilah, fayakhsar dzalika ribh, maka dia tidak mendapatkan pahala tadi. Kalau tidak sampai dosa, masih tetap mubah, tidak mendapatkan pahala apapun. Ya karena saya ingin enak saja, pokoknya saya tidur supaya zen. Dapatnya apa? Ya dapatnya itu saja, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya supaya saya bisa nanti sore duduk di majelis nggak ngantuk, supaya sore nanti saya duduk mencari ilmu dalam keadaan fresh, maka istirahat tidur siang. Beda nilainya, sama-sama tidur siang, yang ini dapat pahala, yang ini tidak dapat pahala, yang ini begini, yang ini begini, beda-beda nilainya. Ala niyati, atas niat-niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faslun wa akhara ma 'alaihi al-ihmal wa tarki al-muhasabah wal istirsal wa tashil al-umur wa tamshiyatiha fa inna hadha yaqulu bihi ila al-halak. Maka jangan sampai kemudian dia mengerjakan sesuatu dan tidak memiliki muhasabah sama sekali, tidak di awalnya, tidak di akhirnya, sehingga tidak menghitung sebelum beramal, tidak menghitung setelah beramal. Maka ini namanya ihmal, kelalaian. Orang ini tidak dibimbing dengan ilmu, berarti orang ini hanya dibimbing oleh hawa nafsu. Pokoknya saya mau, kerjakan. Pokoknya saya suka, kerjakan. Pokoknya saya nggak suka, saya tinggalkan. Urusannya suka atau nggak suka, urusannya selera. Bagaimana saya memuaskan selera saya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Fahadha mirip dengan an'am, dengan binatang ternak yang tidak berjalan kecuali dengan hawa nafsu, tidak dengan hitungan ilmu sama sekali, tidak dengan hitungan syar'i, tidak dengan hitungan qala Allah wa qala Rasul. Itu binatang ternak. Tetapi manusia akan menghitung sebelum beramal dan menghitung setelah beramal. Adapun al-ihmal wa tarkal muhasabati wal istirsal, meninggalkan muhasabah dan kemudian membebaskan. Istirsal yakni istilah orang sekarang mumbar nafsu. Wa tashilil umuri wa tamshiyatiha, menggampangkan semua urusan dan kemudian dijalani apa yang dia mau. Ini na'udzubillah yufdi ilal halak. Pokoknya apa yang terjadi, terjadi. Saya tidak peduli, kata. Nggak ngitung di awal, nggak ngitung di akhir. Fahadha, kata Ibnu Qayyim, fa inna dzalika yaqulu ilal halak. Fa inna dzalika yaqulu bihi ilal halak, akan mengiring seseorang pada kehancuran. Wa hadhihi halu ahli al-ghurur. Inilah keadaan orang-orang ahli al-ghurur. Ahli al-ghurur adalah orang-orang yang tertipu dengan syaitan, tertipu dengan hawa nafsunya sendiri. Yaghmidu 'ainaihi 'anil 'awaqib, memejamkan matanya, nggak pernah berpikir akibatnya apa. Main lempar-lemparan batu. Apa akibatnya? Nggak pernah berpikir. Kalau kena kepala temannya akan berdarah. Kalau kena pipa ledeng akan pecah. Kalau nggak pernah berpikir. Pokoknya. Padahal orang yang dalam keadaan ahlul ghurur, lalai, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan hawa nafsunya sendiri, yaghmid 'ainai, menutup matanya, nggak pernah peduli apa akibatnya nanti belakang hari. Wa yamshil hal, menjalani apa adanya atau menjalani apa yang dia suka. Wa yatakil 'anil 'afu, pokoknya dia bersandar pada afu, kalau salah ya maaf. Itu namanya yatakil. Ittikal, menyandarkan diri. Gampang nanti kalau keliru, kalau salah tinggal minta maaf. Loh, kok enaknya? Sudah nanti kalau kena orangnya tinggal minta maaf. Maaf Pak, selesai. Ittikal ilal 'afu. Fa yuhmil muhasabata nafsihi wan nadhar fil 'aqibah. Akhirnya orang ini betul-betul melalaikan muhasabah, enggak pernah menghitung dirinya dan enggak pernah melihat pada akibat-akibat perbuatan yang dia kerjakan. Wa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi mawaqa'at ad-dunub, dan kalau dia melakukannya maka akan mudah melakukan hal tadi, kelalaian tadi. Kalau dia masuk dalam kelalaian tadi dan meninggalkan muhasabah,
maka sahula alaihi muwaqi'atud dunub, akan mudah dia terjerumus dalam dosa-dosa, akan mudah dia tersungkur dalam berbagai macam kejelekan. Wa anasa biha, bahkan akan tentram dengan dosa-dosa, merasa biasa dengan dosa-dosa. Wa wasira 'alaiha fitamuha, bahkan susah untuk disapih dari dosa, susah untuk dipisahkan dari dosa karena terbiasa. Ini orang yang tidak pernah menghitung dirinya, nggak pernah muhasabah, tidak pernah menghitung sebelum mengerjakan, tidak pernah menghitung setelah mengerjakan. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang akan terjerumus dalam dosa, terbiasa dengan dosa, tentram dengan dosa, dan akhirnya susah untuk dipisahkan dari dosa. Walau hadarahu washaddahu al-ilm anil hamyah ashala minal fitam wa tarkil ma'lufi wal mu'tad. Khalifina azakumullah, walau hadarahu rushdahu wa rashadahu al-ilm anna al-hamiyya ashal min al-fitam wa tarkil ma'lufi wal mu'tad. Khalifina azakumullah, kalaupun datang ilmu, datang bimbingan, maka lebih mudah untuk melepas perkara-perkara itu daripada melepas perkara-perkara yang sudah terbiasa. Lebih mudah melepas apa yang diketahui barusan, ilmu, bimbingan, itu lebih mudah dilepasnya daripada apa yang sudah mu'tad, yang sudah terbiasa, yang sudah i'tadahu. Karena sudah kita saksikan di masyarakat, yang namanya kebiasaan susah ditinggalkan. Tetapi yang baru datang, bahkan jangankan dilepas, ketika datang nggak bisa diterima. Apa iya begitu? Dari dulu saya nggak pernah dengar, kok tiba-tiba kamu datang membawa dalil-dalil seperti itu? Saya nggak pernah tahu tuh. Dari nenek moyang saya, bapak saya nggak pernah tahu, ustadz-ustadz di sini juga nggak pernah menyampaikan. Dari mana kamu dapat? Padahal itu dari Quran dan Sunnah. Tetapi apa yang sudah dikerjakan terbiasa, ketika ditegur bahwa itu bid'ah, itu haram, dia akan kaget. Nggak bisa. Saya harus meninggalkan kebiasaan ini, nggak bisa. Ini kebiasaan yang sudah dikerjakan secara turun-temurun sejak nenek moyang saya sampai hari ini, nggak bisa ditinggalkan. Kalau hati-hati. Berkata Ibn Abi Dunya rahimahullah, menyampaikan kepada seseorang dari Quraisy, disebutkan annahu min waladi Talhah ibn Ubaidillah, salah satu dari anaknya Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, seorang yang saleh. Kana Taubah ibn Samt berriqah, maksudnya Taubah ibn Samt di daerah Riqah, wa kana muhasiban li nafs. Orang ini sangat memeriksa diri, selalu dia mengawasi dirinya. Fahasaba yauman, pada satu hari dia hitung dirinya. Fa idza huwa ibnu sittina sana, dia berpikir tentang dirinya, menghitung apa yang sudah dikerjakannya, dihitung hari-hari yang sudah dilewatinya. Ternyata saya sudah berumur sittina sana, 60 tahun. Fahasaba ayyamaha, kemudian dihitung hari-harinya. Berarti saya sudah menjalani ahad wa ashruna alfi yaumin wa khamsumi'ata yaum. Berarti saya sudah menjalani berapa? 21.000 hari atau 21.500 2001 atau 21.500 hari. Betul. Ahad wa ishruna alf yaumin wa khamsumi'ah. Sudah berapa ribu hari dia lewati. Fasarrakha, maka dia menjerit. Wa qala ya wailata, celaka aku, kata dia. Celaka aku. Alqa rabbi bi ahad wa ishrina alf dhan. Apakah aku menemui Allah dengan sekian ribu dosa? Karena aku merasa setiap hari aku memiliki kesalahan, setiap hari aku memiliki dosa. Dikali sekian hari, sekian ribu hari, berapa dosaku? Itu kalau sehari satu. Fasarrakha wa qala ya wailata, duhai celakanya aku. Kaifa wa fi kulli yaumin alafin dzunub, apalagi kalau setiap harinya ribuan dosa, bukan satu. Thumma kharaja maghshiyan alaih, kemudian menjerit dan kemudian dia tidak sadarkan diri. Fa idza huwa mayyit, ternyata dia wafat ketika itu. Karena terkejutnya dengan dosa yang telah
dilewatinya, hari-hari yang sekian banyak dilewatinya dalam keadaan tidak pernah lepas dari dosa. Fasami'u qailan yaqul, dan mereka orang-orang di sekitarnya mendengar suatu suara yang menyatakan, ya laka raqdatan ilal firdausil a'la, wahai engkau memiliki tempat di firdausil a'la. Qad bina'azakumullah, ini isyarat yang menggembirakan bahwa dia mendapatkan husnul khatimah. Kenapa kok dia mendapatkan husnul khatimah? Karena dia menghitung dirinya dan berakhir dengan taubat, berakhir dengan istighfar. Ya Allah, aku dalam keadaan berlumar dosa seperti ini. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qad bina'azakumullah wa juma'u dzalika an yuhasib nafsahu awalan 'alal fara'id. Maka yang mau atau yang harus dihitung muhasabah, pertama kali kamu hitung kewajiban-kewajibanmu dulu. Bagaimana salat-salat wajib, bagaimana perkara-perkara yang wajibnya, kemudian hitung yang berikutnya, bagaimana perkara sunnah-sunnahnya, kemudian dihitung yang berikutnya, bagaimana perkara-perkara yang sifatnya anjuran, bagaimana yang mubah-mubahnya, apa niat kita, dan seterusnya, sehingga semuanya kita hisab qabla al-amal wa ba'da al-amal. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Radio Indonesia 91,8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagi kita untuk kita berjumpa kembali dalam acara pelajaran bahasa Arab untuk anak. Baiklah adik-adikku sekalian, di kesempatan hari ini insyaallah kita masih memperbanyak kosakata kita dalam bahasa Arab, dan kali ini kosakata kita bertemakan kendaraan. Adik-adikku sekalian, sebagaimana pertemuan yang lalu, di sini kakak akan membacakan kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemudian teman kalian yang ada di sini akan membacakan dalam bahasa Arab. Baiklah adik-adikku sekalian, perhatikan dengan baik, dan bila perlu kalian catat pada buku catatan kalian. Sekarang kita mulai. Mobil, Sayyaratun, sepeda, darajatun, kereta api, qitarun, pesawat terbang, ta'iratun, kapal laut, safinatun, sepeda motor, jawalatun, truk, syahinatun, helikopter, helikopter, bis, hafilatun, delman. arobatun. Baiklah adik-adikku sekalian, untuk kosakata kendaraan kita cukupkan dengan 10 kosakata. Dan kini giliran adik-adikku sekalian yang ada di rumah untuk mencoba membaca kosakata yang berhubungan dengan kendaraan dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Arab. Adik-adik bisa membaca dengan melihat catatan yang telah adik-adik tulis di rumah, kemudian bersama-sama dengan temanmu yang ada di sini untuk membacanya. Baiklah, kita mulai. Mobil, sayyaratun, sepeda, darajatun, kereta api, qitarun, pesawat terbang, ta'iratun, kapal laut, safinatun, sepeda motor, jawalatun, truk, syahinatun, helikopter,
Hafilatun. Delman. Arobatun. Alhamdulillah, adik-adik sekarang sudah bisa mengenal kosakata kendaraan dalam bahasa Arab. Baiklah, sekarang kita menginjak ke al-imtihan, latihan untuk adik-adikku yang ada di rumah. Kakak di sini akan membaca kosakata yang berhubungan dengan kendaraan sebagaimana yang adik-adik tadi telah catat. Kakak akan membaca secara acak, kemudian adik-adikku yang ada di rumah langsung mengucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian temanmu yang ada di sini akan ikut membaca untuk mencocokkan apa yang adik-adik telah ucapkan. Baiklah, mari kita mulai. Sepeda, Darajatun. bagus. Mobil, Sayaratun. ya betul. Pesawat terbang, Ta'iratun. ahsanta. Kapal laut, Safinatun. ya bagus. Kereta api, Kitarun. benar. Helikopter, Helikopter. bagus. Bis, Hafilatun. ya. Sepeda motor, Jawalatun. naam, betul. Truk, Syahinatun. thayyib, benar. Delman, Arobatun. ahsanta. Baiklah, adik-adikku sekalian, sekarang kita masuk kepada kosakata baru. Kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan. Adik-adikku yang kakak cintai dan kakak sayangi, persiapkanlah alat tulis kalian untuk mencatat kosakata yang akan kakak bacakan di sini dalam bahasa Indonesia. Kemudian akan diikuti oleh teman kalian yang ada di sini untuk membacakan dalam bahasa Arab. Baiklah, sekarang kita mulai. Petani, Falahun. pedagang, Tajirun. dokter, Tabibun. pegawai, Wazzafun. penjahit, Hayatun. guru, Mudarrisun. perawat, Maridatun. nelayan. Samakun. Baiklah, sekarang saatnya adik-adikku yang ada di rumah untuk mencocokkan catatan kalian dengan apa yang diucapkan oleh teman kalian.